Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ittaqullaha haitsu ma kunta. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia. Dalam kita menuju kepada sebuah kebahagiaan dunia dan supaya kita hidup tenang, man kunna fihi, barang siapa padanya ada 4 macam, maka hidupnya akan tenang dan tentram. Yang pertama adalah orang itu bersifat qanaah. Qanaah itu kita merasa cukup dengan apa yang ada. Sesuai dengan hadis Nabi, orang qanaah yang cukup tuh orang tuh diberi Allah Ta'ala agama Islam, rezekinya pas-pasan, ridha dengan apa yang diberi Allah Ta'ala. Jadi Nabi, janganlah kamu memandang kepada seseorang kalau urusan dunia pandang ke atas. Namun kita katuju mandang ke atas, pacang sakit gulu, gulu artinya pandanglah ke bawah kalau urusan dunia. Tetapi kalau urusan akhirat itu pandang kepada orang yang lebih di atas supaya kita lebih rajin beribadah. Kata Abu Zarin, mewasiati aku, ya Abu Zarin Al-Ghifari. Jadi jangan Rasulullah, janganlah kamu selalu memandang ke atas pada urusan dunia. Kalau kita selalu memandang ke urusan dunia ke atas tu akan kita selalu dalam keadaan hati kita kada tenang, sakit hati. Melihat orang menukarkan dirian, kita juga hendak juga, duit kada cukup. Itu menimbulkan kena. Kalau maka memandanglah kepada ke bawah. Artinya kalau kita punya kendaraan dah, ada orang bersepeda, orang berjalan, kita lebih syukur. Tahu. Jadi yang ada antaranya supaya qanaah yaitu mencintai kepada orang miskin dan bakawan lawan orang miskin supaya kita itu Rasulullah, supaya kita menimbul hak kita atau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Abu Zarin yaitu dengan memperbanyak la haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah suatu perbendaharaan la yubna. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita tinggalkan sifat dendam. Artinya jangan ada hikid. Tinggalkan sifat dendam. Kalau ada dendam, ini menimbulkan hati itu selalu sakit terus. Artinya kalau dendam tuh kalau kada tak tersaksana kepadanya tuh apa? Maka tidak ada hatinya tuh selalu nyansal. Jadi sabda Nabi, ya Nabi kada kawah kakambahanmu ne seperti abi damdam. Seperti abi damdam kada kawah kah? Lalu mereka seperti abi damdam. Abi damdam apa? Ya tidak ada dendam di hatinya. Tidak ada dendam di hatinya. Abi damdam dada. Artinya kadang kita dendam kepada seseorang dada. Bila kita kada ada dendam, maka hati kita tuh selalu tenang. Yang ketiga yaitu adalah tinggalkan hasad. Hasad iri dengki. Hasad itu juga bahasa kita kada nyaman melihat orang nyaman. Bila orang nyaman, kita nang sakit hati, berarti diri kita ada hasad. Sabda Nabi Rasulullah, Nabi pada suatu hari bercerita, ada Nabi seorang sebentar lagi ada lewat orang nang ahli rajulun min ahli jannah. Lalu diintai oleh para sahabat, banyak sahabat, siapa orangnya nak? Sekali dilihat, kawanan seorang bahiri juga berana. Sama aja orangnya. Pada hari berikutnya pulang bersabda pulang Rasulullah, selagi akan lewat, selagi akan datang daripada orang ni akan orang ahli surga, seorang rajulun min ahli jannah. Dilihati sampai beberapa kali, 3 kali orangnya ngintung-ngintung juga. Lalu ada di antara sahabat itu yang suatu kita penasaran melihat sahabat ini seikong nih, nangapa amalan sidin jadi Rasulullah sampai memadahkan orang ni ahli surga. Lalu ada seorang sahabat hendak mengetahui seorang sahabat juga, lalu umpat bermalam. Hai sahabat, aku umpat bermalam wadahmu, kawakah? Kenapaan? Oh, aku ada di rumah aja, ada masalah aja. Jangan sahabat tadi boleh hai bermalam.
dilewat di malam pertama diitihi nang sahabat nang dipadahkan Nabi ahli surga tu nang kayak orang je gawian sembahyang biasa aja, tahajud ya kada banyak juga sama juga, berat makan tuh sama aja pada nang tunggal suapan dah. Dan malam kedua, malam ketiga sampai 3 malam dehnya sangat menamu tuh napa 3 malam aja, bila lebihnya tuh ada lagi kewajiban yang menamu. Nah jadi sampai malam ketiga terakhir dah. Nah aku sebujurnya aku bermalam nih napa kada ada masalah lawan di rumah, cuma aku mengetahui ikam nang di jari Nabi ikam tuh napa dipadahkan Nabi rajulun min ahlil jannah, yaitu adalah laki-laki daripada ahli surga. Kenapa amalanmu ada dan apa-apa? Nah ikam lihat ya kayak itu bang dah. Nah cuma satu aku jadinya, aku kada pernah ada hasad, kada ada pernah iri dengki wan orang. Artinya kada pernah melihat orang tu nyaman, seorang juga ikut sedih. Namun melihat orang nyaman, seorang sedih, berarti di hati kita tu ada bersifat hasad. Nah, artinya iri dengki lawan orang. Maka iri dengki ini umum berkataan bisa mengenai. Kenapa orang sebab di hati? Karena ada kada qanaah. Kalau orang qanaah merasa cukup apa ada dan lalu bersifat syukur, kalau inya mensyukuri nang ada di dirinya, lalu inya apa sifatnya tuh kada mau iri dengki. Artinya apa nang diberi Allah Taala wan ada, itulah yang terbaik untuknya. Yang ketiga itu tinggal hasad. Yang keempat yaitu adalah mujalatus salihin, artinya sekedudukan dengan orang-orang saleh. Artinya berkumpul dengan orang-orang saleh. Artinya kita berkumpul dengan orang saleh itu dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik, artinya kita berkumpul orang saleh itu untuk apa? Misalnya untuk supaya diberi ampun Allah Taala dan supaya mengambil berkat orang saleh. Jangan orang-orang saleh itu diulah napa? Diulah pencarian, diulah nang pacang supaya nang urusan dunia orang saleh dah. Nah orang saleh itu napa? Kesidin dunia kada temiukan. Ada seseorang di zaman Bani Israel, sebuah kisah, orang tu napa niat hendak berdekat dengan orang saleh. Orangnya wangal benar orangnya. Lalu berniat hanya hendak mendekati daripada orang saleh. Sebab berdekat dengan orang saleh, mujalatus salihin, itu adalah menenangkan hati dan menjadi baik. Ada seorang nawangal, bahasa kita wangal, ya buntat lah, terkenal semua dosa ibaratnya tu dilakukannya, lalu nyanyi dapat madam ke negeri orang, ada mau di kampungnya seorang. Setelah di kampung orang, lalu orang kampung di lain tu dapat tulak, jangan kemana nih kamu tulakan tu ke kampung anu, pada situ para lawan kampungnya. Sedangkan di situ jena ada orang saleh. Ada orang saleh di situ, lalu ia terbetik di dalam hatinya untuk juga hendak menemui orang saleh tadi. Sudah sampai ke kampung, lalu sampai ke orang saleh situ, orang belajaran situ hendak umpat juga. Lalu jasidin ikam bila hendak umpat lawan aku napa ikam berdiam di rumahku aja, jangan bulik lagi ke kampung-kampung. Sebab bila bulik ke kampung kena pulang, tak kawan-kawan tak umpat pulangnya. Nah, jadi setelah beberapa tahun umpat ke tuan guru tadi, jadi melayani tuan guru dengan berkhidmah itu bersama orang saleh tadi. Jadi nangaran orang datang tuan guru tu banyak nang ditakunakan masalah-masalah. Jadi nya mendengar terus napa takunakan orang, ini jawabannya tahunya ingat. Nah entah sampai lawas tuan guru tadi meninggal dunia. Sesudah meninggal tuan gurunya lalu nya bulik kampung. Lalu bulik ke kampung tadi nabanya pina manuh pada nang lain di luar kamu jauh orang kampung aja gini, bila datang si anu tuh hati-hati tuh bisa kehilangan kena. Nah ada gini napa kalau rumah ada lagi, lalu pada suatu hari orang di kampung tuh napa ribut persalahkan masalah kiblat. Nah jadi sikong nggak sini pusingnya, sikong nggak sini. Nah jadi sikong nang buju kami nang lalu kayak ini. Nah itu nang terjadi di daerah kita nih nang 10 tahun nang lewat tuh. Sikong nggak sini muka anu aja kami boleh masih sedikit biasa. Lalu mendengar nang buntat beheri tadi nek mendengar kisah itu turun nah sidin ke masjid. Napa jangan sidin masalah kiblat ya, sikong nggak ini sikong ini. Nah sidin sama pada buju berkataan. Apa buktinya? Nah sidin buktinya
kita buka mihrab. Artinya mihrab nang paimaman di muka tuh kita buka sidinnya masjid nang beheri itu kayu aja bang. Lain kayu ini samin ngalih mencatok. Muka bebaya dibuka pas kelihatan Ka'bah langsung kelihatan Ka'bah langsung mulai mihrab tuh maka melihat berkaitan kada sidin saikung dia. Nang kaya kisah Datuk Kalampayan membujukan arah kiblat di 3 masjid di Batavia itu gampel Batang dibujukan dilihat sidin. Nah kayak ini arah kiblatnya melihat muka sidin juga situ anu tangan sidin jubah sidin tahu kah itu nah kelihatan Ka'bah nih itu kita kelihatan juga bang hirang bulu katiak nah sidin kelihatan Ka'bah melihat berkaitan itu kelihatan Ka'bah nah sidin sama lo udah nama bujunya ya melihat nang mana nang mengaku itu kayak apa ini bujukah sama lalu baakuran berkaitan di situ. Lalu bingung pada yang ini orangnya ada periman. Kenapa jadi ikam ini sampai karamatnya kayak ini kawa. Oh jisidin aku bertaubat dan aku itu napa? Jadi taubatnya tadi ada dengan taufik Allah, petunjuk Allah Taala berdiam ke Tuan Guru. Jadi di Tuan Guru berdiam jadi beberapa tahun. Jadi masalah-masalah tahu terus apa anda gunakan orang ini jawab sini jawabnya dari terus itu berdiam. Nah munang kalakuan ku beheri jadi kam tahu je berita anda pada aku newangal masa biasana. Nah cuma aku taubat nah. Jadi kita berkatnya apa dengan itu bergaul dengan orang salih itu ada kebaikannya. Dengan niat nang baik itu dengan mengambil berkat dengan supaya diampuni Allah Taala. Jadi kesimpulannya kita hidup kita supaya tenang dengan 4 kalimat yaitu 1 qanaah, 2 kita tinggalkan dendam. Yang ketiga tinggalkan hasad, yang keempat yaitu adalah mujalatus salihin artinya sekedudukan dengan orang salih berkumpul dengan orang salih. Nah dengan yang singkat ini mudah-mudahan beri manfaat bagi kita dapat mengamalkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.